warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia telah melimpahkan karunia, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam, bertangkaikan iman, berdaunkan Islam. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video presentasi kali ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah tentang kata. A. Pengertian kata. Secara etimologi, kata berasal dari bahasa Melayu, yaitu ngapak katha. Selain itu, juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katha. Secara etimologi tersebut, kata memiliki arti sebagai konversi, bahasa, cerita, maupun dongeng. Dalam KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan, yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam bahasa. Kata adalah suatu bentuk terkecil dari kalimat, yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau dari gabungan morfem atau gabungan antara huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. B. Pembagian kelas kata. Berikut adalah macam-macam dari pembagian kelas kata. Yang pertama, kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak ataupun konkret. 2. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Yang ketiga adalah kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Yang keempat, kata ganti. Kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Yang kelima, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Yang keenam, kata bilangan. Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang mengatakan jumlah, kumpulan, dan urutan sesuatu yang dibendakan. 7. Atau yang terakhir, kata tugas. Merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Dari segi bentuk umumnya, kata-kata tugas sukar mengalami perubahan bentuk seperti kata dengan, telah, dan tetapi. Namun, ada sebagian yang dapat mengalami perubahan golongan kata, tetapi jumlahnya sangat terbatas, seperti kata tidak dan kata sudah. Meskipun demikian, kedua kata tersebut dapat mengalami perubahan menjadi menidakkan dan menyudahkan. C. Makna kata. Makna kata adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Makna kata terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Makna leksial, makna gramatikal, dan makna kontekstual. 2. Makna referensial dan makna non-referensial. 3. Makna denotatif dan makna konotatif. 4. Makna konseptual dan makna asosiatif. Yang kelima,
makna kata dan istilah. 6. Makna efektif dan reflektif. Yang ketujuh, makna idiom dan peribahasa. D. Urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata ini sangatlah penting karena perbedaan dalam urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna yang berbeda. Misalnya, urutan jam 3 dengan 3 jam memiliki makna yang berbeda. Jam 3 menyatakan lamanya waktu. Bagi sebagian besar bahasa, urutan kata dasar dapat diberikan dalam predikat atau P dan argumennya subjek atau S dan objek atau O. Ada 6 urutan kata dasar untuk kalimat transitif. Subjek, predikat, objek atau SPO. Subjek, objek, predikat atau SOP. Predikat, subjek, objek atau PSO. Predikat, objek, subjek atau POS. Objek, subjek, predikat atau OSP. Serta objek, predikat, subjek, OPS. Adapun contoh dari ke-6 urutan kata dasar tersebut adalah sebagai berikut. SPO. Ibu mencuci piring, Ella memasak nasi, Tito bermain bola. SP. Erin sedang menyapu. SPO. Ani sedang belajar melukis. SPOK. Dina sedang belajar memasak di dapur. KSPO. Di taman, Tio sedang belajar bersepeda. Bentuk kata dalam kajian semantik. Ada kajian umum bahwa apabila bentuk kata berbeda, maka maknanya akan berbeda pula. Meskipun perbedaannya sedikit, prinsip ini juga berlaku di dalam sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, pembentukan kata dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Awalan atau prefiks. B. Akhiran atau sufiks. C. Sisifan atau infiks. D. Gabungan, imbuhan atau konfiks. F. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah proses pemendekan yang dilakukan dengan pengekalan sebuah atau beberapa huruf yang tidak membentuk kata. Karena proses pengekalannya tidak membentuk kata, cara pelafalannya tetap disesuaikan dengan cara melafalkan abjad-abjad yang ada dalam bahasa Indonesia. Adapun penulisannya diatur dalam sejumlah kaidah, yaitu A. Singkatan nama diri, seperti nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, organisasi, instansi, lembaga, departemen, serta nama dokumen resmi yang diambil dari gabungan antara huruf pertama awal kata dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contoh: DPR, RCTI, KPU, PDI, dan sebagainya. B. Singkatan kata-kata umum yang terdiri atas 3 huruf ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan diakhiri tanda titik. Contohnya, DSB, DDK, DDL, SDA, SBB. C. Singkatan kata umum yang terdiri atas 2 huruf, semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan setiap huruf diikuti tanda titik. Contoh, A.AN. D. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat ditulis dengan huruf kapital pada awal singkatan tersebut dan diikuti tanda titik. Contoh, R.A. Kartini, Prof, IR. E. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, satuan mata uang, dan lambang kimia tidak menggunakan tanda titik. Contoh, KG atau kilogram, cm atau centimeter, rp atau rupiah. Akronim berbeda dengan singkatan. Akronim merupakan hasil proses pemendekan yang membentuk kata sehingga dilafalkan seperti kata. Kaidah penulisan akronim juga diatur dalam sejumlah kaidah, yaitu A. Akronim nama diri yang berupa gabungan antara awal kata dengan awal kata dari deret kata, semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, STAIN, IKIP, dan MUI. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata
atau antara awal kata dengan suku kata dari deret kata diawali dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, Golkar, Puskesmas, dan Unhas. C. Akronim yang bukan nama diri dan merupakan gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara suku kata dengan awal kata dari deret kata. Semuanya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, Pemilu, Rudal Rapim, dan Bemo Panah, dan Bemo Patas. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu, kata adalah bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Perhatikan kata sepeda, ambil, dingin, kuliah. Keempat kata yang diambil secara acak itu kita akui sebagai kata karena setiap kata mempunyai makna. Kita akan meragukan, bahkan memastikan bahwa adepes, lipma, nigit, hiliuk bukan kata bahasa Indonesia karena tidak mempunyai makna. Makna kata adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Makna kata terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, dan makna konseptual, makna referensial, dan makna non-referensial, makna denotatif dan makna konotatif, makna konseptual dan makna asosiatif, makna kata dan istilah, makna efektif dan reflektif, makna idiom dan peribahasa. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Bentuk kata terdiri dari penghimbauan, pengimbuhan, pembentukan kata dengan sisipan, pembentukan kata dengan gabungan imbuhan, pembentukan kata dengan kata dasar, pembentukan kata dengan unsur terikat dan kata dasar, pembentukan kata dengan pengulangan, pembentukan kata dengan pengakroniman. Singkatan dan akronim, yaitu singkatan adalah proses pemendekan yang dilakukan dengan pengekalan sebuah atau beberapa huruf yang tidak membentuk kata. Karena proses pengekalannya tidak membentuk kata, cara pelafasannya tetap disesuaikan dengan cara melafazkan abjad-abjad yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan akronim berbeda dengan singkatan. Akronim merupakan hasil proses pemendekan yang membentuk kata sehingga dilafazkan seperti kata. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dari materi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.